Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 86. Melihat ayah dan ibunya saling mengeluarkan kata-kata yang mengandung penasaran, Joko Galing segera menghampiri mereka dan memegang tangan ibunya dengan tangan kanan dan tangan ayahnya dengan tangan kiri. Ayah, ibu, aku yang bersalah telah membuat ayah dan ibu tidak senang. Aku yang menyebabkan keributan ini. Kisanuri segera berkata. Adi Parmadi dan Muryani, Andika berdua jangan menyalahkan Joko Galing lebih dulu sebelum mengetahui persoalannya. Niken, engkau yang menjadi saksi atas peristiwa perkelahian tadi. Coba ceritakan apa yang terjadi di sini tadi. Begini, ayah. Tadi saya mengajak Joko ke sini dan memperkenalkannya kepada para saudara yang bermain-main di sini. Tiba-tiba datang Sangkolo itu dan tanpa sebab tertentu langsung saja dia menghina Joko dengan menyebutnya cindil, tikus busuk, dan lain-lain, malah menantang Joko. Lebih dari itu, dengan curang sekali tiba-tiba dia menampar kedua pipi Joko dan menendang dengan lutut sehingga Joko terjengkang. Saya marah dan balas menampar kedua pipinya. Sangkolo menantang Joko dan mereka lalu berkelahi. 2 kali Sangkolo dirobohkan Joko sehingga hidungnya mengeluarkan darah. Lalu datang Paman Kiswoyo, marah-marah dan mencengkeram lengan Joko. Untung muncul Bibi Muryani sehingga Joko tidak dipukul Paman Kiswoyo. Mendengar ini, Muryani merangkul pundak putranya dan berkata kepada suaminya. Nah, Kakang Mas, apakah engkau masih menyalahkan aku kalau aku membela anak kita dan menantang Kakang Kiswoyo? Parmadi menghela napas panjang. Aku tidak dapat menyalahkanmu, Diajeng. Akan tetapi, bagaimanapun juga, hatiku merasa tidak enak. Kita datang sebagai tamu dan terjadilah keributan ini. Kalau terdengar oleh Paman Ki Ageng Branjang, tentu beliau tidak senang dan kita merasa malu sekali. Jangan khawatir, Adi Parmadi, Bapak Guru dan kami semua sudah tahu bagaimana watak Adi Kiswoyo yang keras dan terkadang mau menang sendiri. Hilangkan perasaan tidak enak itu. Kata Kisanuri. Akan tetapi, Kakang. Apa yang dikhawatirkan suamiku itu ada benarnya. Kami datang untuk menitipkan Joko Galing untuk sementara di sini, dan sekarang telah terjadi peristiwa yang membuat hati Kakang Kiswoyo tidak senang kepadanya. Tidak, Adi Muryani. Biarpun wataknya keras, namun setidaknya Adi Kiswoyo adalah murid Bromo Dadali, bahkan dia yang membantu aku sejak Bapak Guru mewakilkan kepada aku untuk mengurus perguruan kita dan memimpin para murid. Dia pasti akan segera menyadari kesalahan anaknya. Memang Sangkolo terkenal bandel dan nakal. Apa yang diucapkan Kisanuri itu terbukti ketika pada suatu malam, Ki Kiswoyo mengajak Sangkolo untuk menemui Parmadi, Muryani dan Joko Galing. Biarpun ragu-ragu, penasaran dan malu-malu, Sangkolo tidak berani membantah ayahnya dan dia menghampiri Joko Galing. Aku minta maaf atas kelakuanku tadi. Katanya sederhana. Tidak mengapa, Kakang Sangkolo. Aku pun sudah melupakan kejadian tadi. Jawab Joko Galing. Dan kau maafkan aku, Adi Muryani. Aku tadi emosi, marah karena melihat muka Sangkolo berlepotan darah. Aku mengira dia terluka parah. Tidak tahunya hanya mimisen, mengeluarkan darah dari hidung. Kata Kiswoyo kepada Muryani. Maafkan sama-sama, Kakang Kiswoyo. Seperti juga Joko, aku pun sudah melupakan kejadian tadi. Anggap saja itu urusan anak-anak. Kata Muryani. Ki Kiswoyo dan Sangkolo tidak lama berada di situ. Mereka tak lama kemudian berpamit. Akan tetapi kedatangan mereka itu sudah melegakan hati Muryani dan Parmadi sehingga mereka tidak merasa ragu lagi untuk menitipkan Joko Galing di perguruan Bromo Dadali. 3 hari kemudian di perkampungan Bromo Dadali. Malam itu gelap. Memang tanggalnya tua dan tidak tampak bulan di angkasa. Bahkan bintang-bintang pun tidak ada yang tampak karena langit tertutup mendung. Malam itu sunyi dan angin malam bertiup kuat sehingga semua murid Bromo Dadali dan keluarga mereka lebih suka tinggal di dalam rumah yang lebih hangat dan ada lampu penerangan. Anak-anak sudah memasuki bilik untuk tidur. Orang-orang tua masih duduk bercakap-cakap di luar bilik. Di Pondok Ki Ageng Branjang,
Kisanuri, Parmadi, dan Muryani masih bercakap-cakap. Dalam kesempatan ini, Parmadi dan Muryani menceritakan keadaan yang mengancam Mataram, sekali ini datangnya dari Belambangan. Juga Muryani diminta menceritakan semua pengalamannya kepada guru pertamanya itu. Muryani dulu merupakan murid tersayang sehingga ia mewarisi semua ilmu Ki Ageng Baranjang. Akan tetapi setelah ia kemudian menerima gemblengan gurunya yang kedua, yaitu Mendiang Nyi Rukma Petak, nenek rambut putih, ilmu kepandaiannya meningkat sehingga melebihi Ki Ageng Baranjang sendiri. Semua murid Bromo Dadali mengetahui hal ini, maka ketika ditantang Muryani, Ki Kiswoyo tidak berani melayani. Kisanuri teringat akan ancaman dari 3 orang utusan Belambangan itu. Tadinya dia memang hendak menyembunyikan hal itu dari gurunya yang sudah tua agar gurunya tidak menjadi gelisah. Akan tetapi kini melihat kehadiran Muryani dan Parmadi yang dia ketahui kesaktian mereka, dia lalu menceritakan kepada gurunya tentang kedatangan Ki Randu Japang dan Dwi Kala, sepasang raksasa yang menyeramkan itu dan tentang bujukan Ki Randu Japang, agar Bromo Dadali mendukung gerakan Belambangan untuk menyerang Mataram. Mereka memberi waktu 1 bulan dan sekarang telah lewat 3 minggu. Seminggu lagi mereka akan datang dan minta keputusan. Kalau kita tidak mau membantu, kita akan dianggap mendukung Mataram dan menjadi musuh mereka. Demikianlah, Bapak, ancaman dari Belambangan itu. Ki Ageng Baranjang mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang. Tidak henti-hentinya orang-orang sesat itu hendak memusuhi Mataram. Padahal Mataram dan persatuannya dengan seluruh penguasa di Nusantara merupakan harapan satu-satunya untuk dapat bertahan terhadap kekuasaan Kompeni Belanda yang semakin melebarkan sayapnya. Paman, hal itu tidaklah aneh karena para pemberontak itu justru dikendalikan oleh Kompeni. Kompeni selalu mendukung para pemberontak, membantu dengan senjata api dan Kompeni agaknya memang sengaja mengadu domba antara para penguasa daerah dan Mataram, tentu bermaksud melemahkan kedudukan Mataram. Mereka itu sungguh buta, tidak tahu bahwa bangsa Belanda memperalat mereka untuk kepentingan Kompeni. Mereka diperalat untuk memusuhi bangsa sendiri. Aku mengenal Ki Randu Japang itu. Dia itu murid mendiang Ki Harya Bakawulung Datuk dari Madura. Dahulu pun para pemberontak itu sudah membujuk Bromo Dadali untuk bergabung menentang Mataram dan kita tidak pernah mau. Kiranya sampai sekarang mereka masih terus mengganggu kita. Kisanuri adalah seorang yang berhati lembut. Sebetulnya dia merasa perlu untuk melaporkan kepada gurunya tentang sikap Ki Kiswoyo yang agaknya menyetujui ajakan utusan Belambangan itu, akan tetapi hatinya tidak sampai untuk menceritakan keburukan sikap adik seperguruannya itu. Maka dia pun diam saja. Bapak Guru, saya mengenal orang-orang yang mendukung pemberontak itu. Mereka adalah golongan sesat yang tidak segan mempergunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Saya kira, 3 orang utusan itu pun pasti akan menggunakan kekerasan kalau nanti mereka datang lagi minta keputusan. Kata Muryani. Apapun yang mereka lakukan, sampai mati pun aku tetap tidak sudi bersekutu dengan mereka untuk menentang Mataram. Kata Ki Ageng Baranjang. Parmadi berkata dengan halus. Paman, mereka berjanji untuk datang lagi setelah lewat sebulan. Berarti seminggu lagi dari sekarang mereka akan muncul dan mungkin mereka akan menyerang Bromo Dadali yang dianggap sebagai musuh. Tidak perlu takut. Muryani berseru nyaring. Bapak Guru, kami berdua akan membantu. Kami akan menghajar 3 orang utusan Belambangan itu. Bapak Guru, dengan adanya Adi Parmadi dan Adi Muryani di sini, kedudukan kita cukup kuat. Akan tetapi siapa tahu mungkin mereka datang membawa pasukan. Karena itu, pada hari kedatangan mereka seminggu lagi, saya akan mengerahkan semua murid agar hari itu tidak bekerja melainkan berkumpul di sini dan berjaga-jaga untuk melawan musuh. Mereka yang sedang bercakap-cakap di dalam pondok itu tidak ada yang tahu bahwa setelah percakapan sampai di situ, sesosok bayangan menyelinap pergi menjauhi ruangan itu setelah tadi dia mendengarkan dengan menempelkan telinganya pada celahan dinding yang berlubang. Orang itu adalah Ki Kiswoyo. Setelah menyelinap pergi, dia bergegas menempuh perjalanan di malam gelap itu menuju ke sebuah lereng tak jauh dari perkampungan dan tiba di bagian bukit yang penuh gua-gua di mana 3 orang utusan Belambangan bersama anak buah mereka tinggal untuk sementara. Ki Kiswoyo berunding dengan Randu Japang dan Dwi Kala. Dia menceritakan apa yang didengarnya dalam pondok Ki Ageng Baranjang tadi.